Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rosyanti, guru PAI di SMP Nurul Iman Arhanud, Jakarta Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 42500142281. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Nurul Iman untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 7A, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Coba, kira-kira hari ini ada nggak yang nggak masuk sekolah? Ada. Siapa? Adit. Kenapa tuh ya? Sakit, Bu. Oh, sakit. Ya udah, semoga kita doain Adit biar cepet pulih, biar cepet bisa balik lagi ke sekolah belajar bareng-bareng sama kita. Amin. Oke, sebelum kita belajar, saya mau ngecek dulu seragamnya. Coba dirapiin bajunya, gespernya pakai. Oke, yang perempuan pakai daleman kerudung. Oke, Bu. Oke, good. Oke. Kalian udah siap untuk belajar PAI? Sudah, Bu. Oke deh. Saya ngeliat ada sampah nih di sini nih. Bisa tolong dibuang? Yuk, dibuang dulu yuk. Alangkah lebih enaknya kalau kelas kita tuh bersih untuk belajar pastinya. Yuk, dibuka bukunya. Oh ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Ketua kelas, Dodi. Siap, Bu. Udah siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita mempelajari materi hari ini, materi bab 2, ada yang masih inget gak materi sebelumnya? Materi minggu lalu, kita ngebahas apa? Oke, materi minggu lalu adalah materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke, sebelumnya ada yang tahu Al-Quran itu apa? Oke, boleh Joyce. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Diriwayatkan mutawatir, berbahasa Arab, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Oke, good. Oke, tadi Al-Quran, betul banget apa yang dibilang sama Joyce. Nah, selanjutnya Sunnah, ada yang masih inget Sunnah itu apa? Boleh, Adit, silahkan. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir,
Oke, good. Pintar. Ternyata kalian masih ingat ya. Nah, selanjutnya selain Al-Quran dan Sunnah, kita akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nih, materi minggu lalu nih, masih ingat kan? Oke, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada? Oke, ada 4. Yang pertama, bayan. Pintar. Yang kedua, pintar. Ketiga, terakhir. Oke, masih pada ingat? Oke, sekarang saya minta Tuti untuk menjelaskan bayan tafsir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan al-isab. Bayan at-takrir adalah menempatkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Sudah, Bu? Oke, good. Terima kasih Astuti. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan materi di bab 2. Dibuka halaman 30. Dah? Yo, dibuka buku paketnya halaman 30. Di sini kita akan membahas materi tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Dalam materi bab 2 ini, fokus kita itu ke Asmaul Husna. Nah, di Asmaul Husna kita akan membahas 4 topiknya aja. Jadi nggak keseluruhan. Oke, pertama-tama Asmaul Husna. Artinya itu nama-nama indah bagi Allah. Nah, ada yang tahu gak nih Asmaul Husna jumlahnya berapa? 29. Pintar, jumlahnya 99. Tapi untuk saat ini kita mempelajari 4 materinya aja. Yang pertama itu Al-Alim, artinya maha mengetahui. Di mana Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak dan tersembunyi. Berikutnya Al-Khabir, yaitu maha teliti atau maha mengetahui secara mendalam. Artinya Allah mengetahui secara detail yang tampak maupun yang tersembunyi dengan keakuratannya. Lanjut, As-Sami, maha mendengar. Pendengaran Allah itu mendengar suara, doa, pikiran, keluh kesah hambanya. Baik yang terdengar maupun yang enggak kedengeran. Lanjut, Al-Basir, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu di permukaan maupun tersembunyi. Maha besar Allah. Lanjut, ini bentuknya poster ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya. Masih sama, materi kita tentang Asmaul Husna. Secara detail. Oke, di sini Asmaul Husna dibentuk dari kata asma, bentuk jamak dari kata al-ismi. Memiliki arti nama dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau yang indah bagi Allah. Kita sering tahu kalau itu Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah. Lanjut. Di antara pendapat para ulama yang paling populer adalah jumlah Asmaul Husna sebanyak 99. Tadi. Pada hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Nah, hadis ini hadis sahih. Dan kita imani sampai sekarang kalau Asmaul Husna itu ada 99. Oke. Materi yang pertama itu Al-Alim. Yang artinya maha mengetahui. Di sini Allah mengetahui segala yang ada di alam semesta. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang bentuknya goib itu Allah juga tahu. Baik yang terucap maupun yang masih dalam angan. Ibarat kalian udah punya keinginan, belum terucap sama kalian, tapi baru dipikirin, tapi Allah udah tahu apa yang kalian pikirin.
Lanjut, dan seterusnya. Selain itu, Al-Alim juga menunjukkan bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Beda sama kita sebagai makhluk yang sangat terbatas. Misal, kepintaran. Di sini yang peringkat 1 siapa? Joyce. Oke, Joyce yang peringkat 1 di kelas 7A doang. Belum tentu di kelas 7B, 7C dia bisa mendapatkan peringkat 1 tersebut. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Sekarang Joyce di per 20 anak itu paling pintar. Tapi nanti dibandingkan dengan satu angkatan kelas 7, A, B, C, D, itu belum tentu. Makanya kita nggak boleh banget untuk sombong. Dengan kalian udah mendapatkan hal yang terbaik, tadi peringkat 1, itu bukan berarti kalian mesti sombong. Malah harus dijaga dan ditingkatin lagi. Biar apa? Biar apa yang udah dicapai itu nggak apa ya. Biar apa yang udah tercapai bisa dijaga dengan baik dan nggak longsor lagi peringkatnya. Paham? Lanjut, ini untuk Al-Alim. Ada hadisnya, ada dalilnya. Nah, ini dalil Quran surat Al-An'am ayat 80. Ada yang bisa bantu saya bacain dalilnya? Saya Bu. Oke, Karamah, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bih illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Artinya, dan kaumnya membantahnya, dia atau Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Oke, good. Ini adalah dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Oke, sekian presentasi untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup artinya kalian udah paham apa materi hari ini. Selanjutnya penugasan. Dimana saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Atau kayak gini aja ya. Karena duduknya udah berkelompok, kita jadiin ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Karena materi kita ada 4 Asmaul Husna. Masing-masing itu mendapatkan bagiannya. Kelompok 1, Al-Alim. Kelompok 2, Pintar. Kelompok 3, Al-Basir. Terakhir, Asami. Oke. Dari masing-masing kelompok, silahkan kalian cari, baik di buku, baik dari pengalaman kalian sehari-hari, atau boleh dari internet, handphone. Bawa handphone, boleh digunain untuk pembelajaran. Silahkan dibuka handphonenya. Oke, tugasnya adalah kalian mencari contoh penerapan beriman kepada tadi. Kalau tadi kelompok 1 Al-Alim, kelompok 2 apa tadi? Pintar. Kelompok 3 sama Asami. Kelompok 4. Dari masing-masing itu kalian cari gimana contohnya dalam penerapannya. Misalkan saya contohin dalam Asmaul Husna Asami, yang artinya itu Allah Maha mendengar. Gimana cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan berbicara yang baik dan sopan. Kenapa? Karena Allah juga pasti mendengar apa yang kita ucap. Sampai sini paham? Paham. Ngerti tugasnya? Ngerti. Oke, selanjutnya tugas tersebut silakan kalian buat di Canva. Pastinya
dengan kreativitas kalian masing-masing. Ini per kelompok. Silakan bagi-bagi tugas dan silakan dikerjakan. Setelah itu kita bahas bareng-bareng melalui presentasi kelompok. Jadi setelah kalian udah dapet contohnya, silakan dituangin ke kanva kalian. Pastinya dihias dengan warna yang ceria atau boleh gambar-gambar. Setelah itu sudah dikumpulkan, kita presentasikan ke depan kelas. Masing-masing kelompoknya. Paham? Paham. Baik, saya kasih waktu selama 15 menit. Silakan didiskusikan dan dikerjakan. Bu, maaf Bu, saya boleh izin ke kamar mandi nggak? Boleh? Silakan. Makasih Bu. Rani, kamu tolong cariin background di Canva ya. Iya. Satria, kamu tolong cariin di buku ya. Oke. Adit, tolong berikan contoh Al-Alim. Iya. Kayla, tolong ceritain dong pengalaman kamu tentang Al-Alim. Iya, aku punya pengalaman kelas 7. Aku pernah sombong karena dapat ranking 1. Dan karena aku sombong, ranking aku itu jadi turun. Oke, kelompok Asami gimana? Aman? Udah diskusi? Udah, Bu. Gimana? Ya, tadi saya udah diskusi sama mereka, terus aku udah nentuin nanti Asifa yang nyari di buku. Oke. Terus Vino sama Putra tuh bagian searching nyari di Google. Nanti kalian kalau udah ketemu, nanti kalian kasih tahu ke aku ya, biar aku langsung edit. Terus Belva sama Naila tuh bagian cari template yang di Canva. Nanti kalau mereka udah ketemu, mereka langsung kirim ke aku biar nanti aku langsung edit. Oke, good. Yaudah, silakan diselesaikan. Baik, Bu. Ibu, maaf Bu, saya minta izin untuk ngelihat Al-Kabir itu artinya apa? Oke, boleh. Boleh ya Bu? Terima kasih. Oh, ternyata Al-Kabir itu maha teliti atau maha waspada ya Bu? Oke. Makasih ya Bu. Oke, silakan dikerjakan. Ya Bu. Gimana untuk kelompok Valen? Pembagiannya gimana nih? Untuk Kirani sama Israf pencarian template buat di Canva Bu. Kalau Oke. kalau Karama buat cari strength apa? Searching. Iya, searching di Google. Oke. Kalau Adli ngelihat dari buku Bu. Oke. Kalau kita, oh iya, Joyce, maaf nih. Kamu pernah punya pengalaman tentang Asmaul Husna Al-Kabir gak? Al-Kabir gak? Kayaknya punya deh. Kalau mengelola uang dengan teliti itu bisa nggak? Boleh, Mungkin bisa. Emang punya pengalaman? Punya aku di rumah. Kenapa ngelola keuangannya jelek ya? Iya. Terus hilang atau kepake? Uangnya hilang, terus aku tidak. Nggak nemu. Iya. Oh, tapi itu boleh menjaga barang pribadi atau lain sebagainya. Dah, silakan dilanjut. Ya Bu. Gimana nih? Ini kelompok apa? Kelompok Al-Basir, Bu. Oke, gimana? Udah diskusi? Udah. Gimana pembagiannya? Si Muajam yang searching materi-materinya, Bu. Oke, terus? Kalau Canva ada di Rendra sama Octavia. Oke. Astuti ngapain? Astuti katanya ada pengalaman tentang materi Al-Basir, Bu. Oh, boleh. Apa nih pengalaman Astuti? Pengalaman saya pernah melihat Muazzam bolos, Bu. Ya, terus waktu itu saya bilang, Muazzam jangan suka bolos, nanti dimarahin Pak Sulis. Ntar bisa dikeluarin dari sekolah. Tapi Muazzam tetap ngeyel, Bu. Padahal setiap pergerakan, setiap tingkah lakunya Azam diawasin oleh Sekolah.
dan Guru. Allah. Oh ya Allah. Pastinya Allah Maha melihat segala sesuatu perbuatan kalian. Itu good, itu bagus. Buat kamu jadiin contoh, salah satu contoh. Untuk Lintang, apa nih? Oh, kamu baca buku. Oke, udah dapet? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan contoh penerapan mengimani Asmaul Husna Al-Khabir. 1. Teliti dalam beribadah. 2. Jujur dalam perkataan. 3. Menghindari perbuatan dosa. 4. Berhati-hati dalam melakukan sesuatu. 5. Menahan hawa nafsu. 6. Cermat dalam perintah orang tua. 7. Menjaga keikhlasan dalam beribadah. 8. Mengelola uang dengan baik. 9. Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. 10. Memberi bantuan kepada orang yang lebih tepat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk contoh dari Al-Khabir sempurna. Selanjutnya, yang ketiga, Asami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan 10 contoh penerapan beriman kepada Asmaul Husna. Yang pertama, menjaga lisan. Menyadari bahwa Allah Maha mendengar segala perkataan sehingga menjauhi perilaku menggunjingkan orang lain. Yang kedua, berhati-hati saat berbicara. Berbicara dengan benar dan tidak menyebarkan perkataan buruk karena Allah Maha mengetahui maksud di balik ucapan. 3. Menjadi pendengar yang baik. Menanggapi teman berbicara dengan menjadi pendengar yang baik, meneladani sifat mendengar Allah. 4. Mendengarkan hal-hal baik. Menggunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat seperti pengajian atau bacaan Al-Quran. Tidak menyakiti orang lain dengan perkataan keji. Menghindari perkataan kasar yang dapat menimbulkan permusuhan karena Allah mendengar hati yang sakit karena ucapan tersebut. Makin semangat berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh karena menyadari bahwa Allah Maha mendengar setiap permohonan hambanya. Hati menjadi tenang, merasa tenang dan tidak gelisah karena meyakini bahwa Allah mengetahui isi hati dan pikiran hambanya. Berhati-hati setiap perbuatan. Sadar bahwa setiap perbuatan sekecil apapun akan didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyimpan kebencian di hati. Menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian. Merenungi kesempurnaan Allah, memahami bahwa sifat mendengarkan Allah adalah bukti kesempurnaan dan keagungannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok dari Al-Basir, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asami akan menjelaskan 10 contoh penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tingkah laku. Selalu menyadari bahwa semua tindakan, perkataan, dan bahkan niat hati kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mendorong kita untuk menjauhi maksiat dan perbuatan tercela meskipun saat sendirian. Contoh kedua, sungguh-sungguh dalam beramal saleh dan dengan niat ikhlas, melakukan kebaikan dan pekerjaan dengan maksimal dan penuh tanggung jawab, tidak peduli ada atau tidak ada manusia yang melihat, karena yakin Allah Maha melihat amal perbuatan kita. Contoh ketiga, mengamati dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, menggunakan mata untuk melihat keindahan dan keteraturan ciptaan alam, langit, bumi, tumbuhan, dan segala isinya, sebagai bahan renungan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Contoh keempat, meningkatkan kualitas ibadah, mencapai derajat ihsan, beribadah dengan kesungguhan dan kekhusyuan seolah-olah kita melihat Allah, atau minimal menyadari sepenuhnya bahwa Allah pasti melihat ibadah kita. Contoh kelima, menjaga pandangan mata gadul basar, menggunakan indera penglihatan hanya untuk melihat hal-hal yang baik, bermanfaat, dan tidak dilarang agama. Segera memalingkan pandangan jika tidak sengaja melihat hal yang buruk atau diharamkan. Contoh keenam, refleksi dan evaluasi diri. Secara rutin menilai diri sendiri, melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta memperbaiki diri karena kita tahu Allah Maha melihat aib dan kondisi batin kita yang tersembunyi dari orang lain. Contoh ketujuh, bersyukur atas penglihatan yang diberikan, menghargai dan mensyukuri karunia mata yang normal dengan cara menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, mencari ilmu, dan melihat kebaikan. Sekian dari kelompok Al-Basir. Maafkan jika kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, alhamdulillah untuk diskusi dan presentasi kita udah selesai semuanya. Lanjut untuk kita review bareng-bareng. Untuk materi hari ini adalah meneladani nama dan sifat Allah. Kita itu membahas 4 Asmaul Husna. Saya kilas balik. Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama baik Allah. Oke, good. Nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Betul. Asmaul Husna ada berapa? 99. Pintar, Asmaul Husna ada 99. Lagi, untuk Al-Alim artinya adalah Maha mengetahui, Bu. Oke, good. Lanjut, sekarang Al-Khabir. Ada yang tahu? Valen, silakan. Artinya apa, Valen? Al-Khabir artinya maha teliti atau maha waspada. Oke, good. Asami. Siapa? Asami yang mau jawab arti dari Asami. Naila, silahkan. Artinya maha mendengar. Maha mendengar, oke. Terakhir dari Al-Basir. Silahkan. Al-Basir artinya maha melihat. Oke, good. Dari keempat Asmaul Husna. Tadi yang pertama Al-Alim artinya? Al-Alim artinya maha mengetahui. Al-Khabir artinya pintar, maha teliti atau maha waspada. Asami artinya maha mendengar. Terakhir Al-Basir maha melihat. Oke, baik teman-teman. Untuk memperkuat materi kalian hari ini,
Nanti di rumah silahkan searching-searching atau dari buku yang lain kalian pelajari lagi. Keempat, Asmaul Husna. Atau boleh langsung dilihat di Al-Qur'annya, ada Asmaul Husna. Selanjutnya, untuk minggu depan. Untuk hari ini alhamdulillah kita udah menuntaskan materi dari bab 2. Dan udah ada tugas diskusi sama presentasi juga ya tadi ya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan penilaian. Di mana nanti akan saya berikan kalian lembar observasi untuk menganalisis sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan ada penilaian sumatif. Kayak biasa kita 10 PG dan 5 esai. Dan dilanjut dengan proyek. Di mana nanti masing-masing kelompok akan membuat salah satu Asmaul Husna. Kayak gini, ini tadi kelompok apa? Al-Khobir. Nanti di minggu depan saat pertemuan berikutnya, untuk kelompok Al-Khobir silahkan membuat poster dalam berbentuk kertas, di mana isinya itu Al-Khobir, artinya, maknanya, dalil, dan contoh penerapannya. Itu untuk minggu depan. Jadi siap-siap, kita ada 3 penilaian nih. Yang pertama itu observasi sikap, yang kedua sumatif, dan yang terakhir kita membuat proyek. Seru kan? Kira-kira? Seru. Oke, enjoy. Untuk materi kali ini nggak terlalu berat, kita bisa menjalaninya dengan happy. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyain untuk materinya? Cukup ya, cukup. Oke, berarti nanti kita lanjutkan dengan beberapa penilaian. Oke, saya rasa cukup. Waktu kita untuk belajar PAI bisa disambung lagi di kemudian hari, di minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.